melihat salah atau benar itu sampingnya. Jadi kalau salah, nah itu sampingnya ya kasih colek ya. Kita kasih coleknya dikit ya. Oke, Bapak Ibu, siap ya? Siap semuanya? Cing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Ular. Ini satu berganda nih. Kasih apa? Banyak kak. Banyak apa? Aduh. Oke, konsentrasi lagi ya. Oke, ini agak ngantuk ini kalau tanya nih. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih semangat ibu-ibu? Masih ya? Oke, kita mulai lagi ya. Cacing. Kalau baru sebentar jedanya udah lupa kan? Ulang lagi ya. Cacing. Ular. Cacing. Ada yang begini saja. Ini antara panjang dan pendek. Ular. Cacing. Ular. Ular. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya cuma membuktikan bahwa Bapak Ibu itu sudah mulai konsentrasi. Jadi merubah habit yang tadinya nggak bisa sebenarnya jadi bisa kalau kita pelan-pelan ya. Makanya jangan sampai kita pernah mengatakan susah atau tidak bisa. Karena segala sesuatu yang kita coba, kita mulai Jangan bubar dulu, menjadi bisa. Jangan bubar dulu. Jangan bubar dulu Bapak Ibu. Ini baru mulai. Jangan bubar dulu ya. Ini baru mulai. Oke, ini masih ada sebentar lagi. Sekarang saya akan coba kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk melatih konsentrasi. Ya, kita coba lagi tingkatkan konsentrasi tapi dengan gerakan. Oke, kalau saya bilang, jadi permainannya adalah Marina menari di atas menara. Oke, mungkin bapak ibu semuanya sudah ada yang pernah mengikuti ya. Kita mulai. Kalau saya bilang Marina berarti saya bilang begini berarti Marina. Ya, ini Marina. Kalau saya bilang menari di atas begini. Ini di atas. Spesial buat. Kalau menara, oke, kita coba ya. Marina menari di atas menara. Agak cepet ya. Marina menari di atas menara. Oke, sekarang saya tambah lagi Marijo. Kalau Marijo itu begini. Dua begini tuh. Oke. Sekarang lihat gerakan saya. Marina menari di atas kepala. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat gerakan saya, silakan disebutkan bersuara. Oke, semuanya bersuara. Oke, ingat semuanya bersuara. Ulang lagi ya. Marina menari di atas kepala. Oke. Iya benar. Maksudnya fokus, jangan ikuti saya, fokus ya. Fokus sama suara saya. Kalau saya Marina berarti begini. Ya, kalau menara berarti begini Bu ya. Oke, sekarang fokus lagi. Ulang lagi yuk, sama-sama. Marina menari di atas menara. Sekarang ikuti gerakan saya Ibu yang bersuara. Oke? 1, 2, 3.
Robert. Tes tes. Oke, kita lagi ya. Mulai lagi. Ayo 1, 2, 3. Marina menari atas menara. Sekarang Bapak Ibu lihat gerakan saya, ya. Tapi jangan ikuti gerakan saya, ikuti suara saya. Tapi jangan ikuti gerakan saya. Paham? Kalau saya bilang contoh ini, Marina saya begini, Marina, Ibu jangan ikut gerakan saya, tapi ikut suara saya. Ya, kalau saya bilang Marina, salah kan? Harusnya ini adalah menari. Oke, sekarang kita mulai. Marina menari di atas ke menara. Sorry, ulang lagi ya. Ulang lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas. Oke? Nah, jangan ikuti saya, di atas harus begini. Jangan ikuti gerakan saya, tapi ikuti suara saya. Oke? Ulang lagi ya. Ulang lagi. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas Marijo. Oke, sekarang fokus. Sekarang saya akan tunjuk orangnya, berarti dia yang harus mempraktekkan. Oke, contoh saya bilang, Ibu, contoh ya, saya sebutin. Oke, ini menara di atas begini ya. Nggak perlu ya? Oke. Nggak ada suara. Ulang lagi ya. Marina menari di atas. Oke. Fokus, udah mulai fokus, Ibu ya. Oke. Ayo sekarang. Siap? Marina. Boleh ya, salah ya. Oke, ikuti suara saya, jangan gerakan saya. Marina menari di atas menara. Oke, Ibu ya. Oke, Ibu udah mulai konsentrasi, Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, satu lagi, ya ini satu lagi. Kita akan coba merubah sugesti. Dan nanti kita akan lihat. Jadi begini. Saya dulu 2007, Pak, saya berhenti merokok. Ya, saya berhenti merokok itu bukan karena apa-apa, karena saya pernah disugesti sama ada orang ya, disugesti sehingga saya tidak merokok lagi. Gitu. Jadi hanya merubah saja. Nah, sugesti itu fungsinya adalah bagaimana supaya pikiran kita itu dibawa untuk menjadi hal yang tidak bisa menjadi bisa. Ya, yang tidak mau menjadi mau. Gitu. Yang tidak suka, ya kita jadi tidak suka. Begitu loh, ya. Oke, jadi contoh nih. Sekarang ya, coba relax ya, semuanya relax. Saya mohon Bapak Ibu semuanya relax. Jangan ada, mohon Pak, suaranya di ini Pak, suaranya. Bapak Ibu semuanya relax, jangan sampai ada beban pikiran ya. Ini Pak suaranya. Di HP aja dituin, dikecilin. Ya, oke. Jadi mohon relax semuanya ya. Ibu, Bapak Ibu boleh pejamkan mata. Ya, pejamkan mata semuanya. Kemudian kita relax. Ya, kita kosongkan pikiran kita sampai di bawah alam sadar. Ya, kosongkan semuanya. Bayangkan bahwa saat ini Bapak Ibu ada di sebuah atau pantai ya, tetapi pantai ini hanya kita sendiri di sana. Hanya kita sendiri di pantai itu, kemudian pemandangannya bagus ya, view-nya juga bagus dan udaranya sejuk ya, anginnya sepoi-sepoi. Ya, bayangkan di sana banyak bunga-bunga. Ya, pikiran kita usahakan damai. Ya, fokus. Kemudian Bapak Ibu coba buka matanya. Kemudian jarinya seperti ini. Ya, jarinya seperti ini.
Ya, buka matanya, jarinya seperti ini. Kemudian dibayangkan bahwa jari Bapak Ibu itu dikasih sama lem. Ya, dikasih sama lem, dan lemnya itu makin berusaha dibuka semakin lengket. Ya, semakin berusaha dibuka semakin lengket. Ya, pikirkan harus benar-benar fokus. Kalau ibu bapak nggak fokus, pasti agak susah. Ya, harus terus bayangkan. Semakin lama semakin lengket, semakin lama semakin lengket, dan berusaha dibuka tapi tidak bisa. Dibuka berarti tidak bisa. Dan ini semuanya tidak mungkin semuanya akan bisa merasakan seperti itu. Ya, dulu saya pernah dari 78 orang hanya 2 orang yang bisa. Karena 2 orang itu salah satunya saya. Dan ketika saya sudah mulai disugesti pikiran saya ingin tidak merokok, sampai sekarang saya tidak merokok. Saya merokok rasanya pahit sekali sampai sekarang. Nah, coba sekarang terus ibu bayangkan sampai terus tangan ibu itu lengket. Coba buka pelan-pelan tapi tidak bisa. Karena semakin dibuka semakin lengket. Semakin dibuka semakin lengket. Ya. Semakin dibuka semakin lengket. Tidak bisa. Kalau ibu merasakan bahwa itu benar-benar tidak bisa dibuka, berarti sugesti itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Setelah sugesti itu masuk ke dalam pikiran kita, nanti Bapak Ibu bisa ucapkan di dalam hati apa yang kita sukai, apa yang ingin kita rubah di dalam hidup kita ini. Contoh, saya akan membawa kedamaian di lingkungan saya. Saya akan selalu produktif. Saya akan selalu membantu banyak orang dan lain sebagainya. Atau apa yang tidak kita sukai, nanti ibu bisa sebutkan. Coba sekarang bayangkan lemnya semakin lengket dan ketika dibuka susah sekali. Ketika dibuka susah sekali. Coba dalam hitungan ketiga Bapak Ibu silakan dibuka. 1, 2, 3. Yang tidak bisa buka boleh maju ke depan. Yang tidak bisa membuka silakan maju ke depan. Yang tidak bisa buka maju ke depan silakan. Bapak Ibu yang tidak bisa membuka jarinya semakin dibuka semakin keras, silakan maju ke depan Ibu. Ya, silakan maju ke depan. Silakan. Yang tidak bisa membuka silakan maju ke depan. Oke, Ibu Dewi tidak bisa membuka. Ketika kita membuka itu semakin lengket Bu ya. Semakin dibuka semakin lengket, makin tidak bisa. Yang lainnya masih ada? Yang ada silakan maju ke depan. Kalau yang tidak, yang bisa dibuka silakan lepas tangannya. Ibu Dewi tetap fokus. Nah ini artinya dari total semuanya ini, Ibu. Nah ini ada 2. Ya. Ada 2. Berarti sugesti itu sudah masuk ke dalam pikiran kita. Dan inilah saatnya Ibu sebutkan apa keinginan Ibu di dalam hati atau ingin berbuat apa untuk kebaikan dalam diri kita sendiri maupun masyarakat. Sebutkan coba. Atau di dalam hati sebutkan. Oke. Kemudian jangan. Oh boleh. Ya, dua-duanya nggak bisa lepas ya. Kemudian Ibu bayangkan apa yang Ibu tidak sukai di dalam diri Ibu, apa yang tidak disukai. Yang tidak disukai itu mulai sebutkan sekarang bahwa mulai saat ini saya tidak suka. Sebutkan 1, 2, 3. Saya tidak suka. Ya, fokus sebutkan saya tidak suka. Oke, Ibu sudah sebutkan apa yang tidak disukai masing-masing? Sudah ya? Oke. Fokus bahwa Ibu tidak suka itu. Itu nanti akan masuk ke dalam sugesti Ibu. Ke depan Ibu akan masuk di dalam pikiran Ibu. Termasuk saya, contoh Ibu ada rasa sakit. Saya ingin sembuh. Saya ingin sembuh dan saya pasti bisa. Saya pasti sembuh. Insya Allah nanti pasti sembuh. Ibu bayangkan sekarang. Ya, apa yang ada di dalam Ibu, apa yang tidak bisa. Nah, oke, ya Ibu, silakan. Ya, oke ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Silakan Ibu bayangkan apa yang Ibu tidak sukai dan Ibu tidak akan mengulangi lagi. Ya, apa yang tidak disukai. Contoh, saya tidak suka merokok. Setelah selesai saya merokok, saya tidak enak sampai sekarang. Kemudian Ibu sebutkan apa dalam diri Ibu ada rasa sakit atau apa. Sebutkan bahwa saya pasti sembuh, saya pasti bisa. Insya Allah semua nanti bisa. Oke, bayangkan. Terus bayangkan Ibu
yakinkan bahwa pasti bisa, pasti semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Oke, alhamdulillah. Ini semua ada 5 orang, semuanya ya. Kan? Oke, udah banyak kan? Semuanya. Berarti 5 orang ibu ini adalah fokus terhadap sugesti. Saya tidak berusaha menghipnotis, karena saya tidak bisa menghipnotis, tapi hanya merubah sugesti kita. Karena kalau sugesti itu sudah kita rubah di dalam pikiran kita, semuanya pasti bisa. Dalam hitungan ketiga, semua yang ada lem itu lepas semuanya dan ibu buka tanpa ada beban apapun. 1, 2, 3. Buka ibu, pelan-pelan, ya pelan-pelan. Ibu bisa, ibu pejamkan mata, pejamkan mata. Bentar, ibu pejamkan mata. Bisa lepas. Udah ibu bisa, tinggal 1. Ibu pejamkan mata. Ibu tadi sudah sebutkan apa yang tidak disukai dalam diri ibu. Oke, kemudian ibu sudah sebutkan apa yang ibu sukai atau apa ibu menginginkan sesuatu. Oke, sekarang ibu fokus, pejamkan mata. Tidak dari ibu itu sesuatu ya, itu tujuannya adalah untuk menghilangkan lem itu, dan saya berikan makin lama makin ringan, kemudian lem itu bisa lepas. 1, 2, 3. 1. Oke ibu, oke ibu jangan ini kan, satu lagi ibu fokus lagi dalam hitungan ketiga, fokus ibu. Agak di tangannya nggak di apa, kendorkan, santai aja. Oke, fokus. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke. Ibu belum bisa. Oke, terima kasih ibu ya. Oke, ini masih satu lagi. Ibu namanya siapa bu? Ibu Sri. Ibu Sri RT berapa? RT 1. Oke. Ibu jangan sampai ada beban, ya, jangan sampai ada beban. Oke, ibu pengen sehat. Ibu sakit apa? Habis sebutin ibu ada sakit di dalam tubuh. Oke, ibu pengen sehat. Sugesti itu masih nempel di dalam ibu, di pikiran ibu. Sekarang ibu tanamkan lagi, saya pengen sehat. Saya pulang dari Ancol ini pengen sehat. Sebutkan ibu. Pengen sehat. Oke, Bapak Ibu semuanya kita doakan semoga Ibu Sri pulang dari Ancol ini bisa sehat dan kembali seperti semula. Oke, terima kasih. Oke ya. Oke Ibu, sekarang dalam hitungan ketiga, Ibu bayangkan pejamkan mata. Saya akan teteskan obat di tangan Ibu, dan makin lama tetesan itu akan merubah lem yang ada di jari Ibu itu. Dan setelah itu terbuka, semua beban yang ada di dalam pikiran ibu, di dalam hati ibu, semuanya akan lepas. Tidak ada beban lagi di dalam yang selama ini mengganjal. Dan mulai hidup dari sekarang membawa kedamaian di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Oke, saya akan teteskan, dan makin lama semakin lepas lemnya di dalam jari ibu. Dalam hitungan ketiga, ibu lepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan, ibu. Angkat pelan-pelan. Jangan kaku. Agak lepaskan pelan-pelan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sehat ya.